Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadapan Allah dengan sama-sama memuji dengan untayan kalimah yang paling sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala karunia dan nikmatnya telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban mingguan kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Senantiasa amaliyah kita semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, juga termasuk kita selaku umatnya, mudah-mudahan di hari kiamat kita beroleh syafaatul uzma darinya. Sidang Jumat rahimakumullah, ibadah salat Jumat adalah ibadah mingguan. Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu nama surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Jumu'ah, berada di juz ke-28. Perintahnya tertuang di ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Salat Jumat tentu berbeda dengan salat fardu yang lainnya. Bagi laki-laki normal, akil balik, sehat, tidak sedang perjalanan, alias muqimin dan mustautinin, maka dia wajib melaksanakan salat Jumat menggantikan salat zuhur. Karenanya salat Jumat terjadi di waktu zuhur. Peraturan dalam salat Jumat sangat ketat, tidak seperti peraturan salat fardu lainnya. Maka tidak semua orang wajib salat Jumat. Tidak semua orang juga bisa salat Jumat. Fenomena yang kita lihat dalam keseharian, satu hari 5 kali atau 17 rakaat kita salat, mesti ketika berjamaah itu ada yang tertinggal. Dalam kaidah fikih disebut dengan makmum masbuq. Makmum terbagi dua, ada makmum itmam atau makmum muwafiq, yaitu yang berawal jadi makmum dari awal takbirnya imam sampai selesai salam, atau makmum yang sempurna ikut berjamaah dengan imam. Kalau 2 rakaat utuh dia sempurna. Kalau salatnya 3 rakaat utuh. Kalau salatnya 4 rakaat utuh dia sempurna. Namanya makmum muwafiq atau makmum itmam. Kebalikan dari itu adalah makmum masbuq. Seorang makmum yang tertinggal rakaat, tertinggal 1 rakaat, tertinggal 2 rakaat, tertinggal 3 rakaat, kalau memang jumlahnya 4, maka disebut makmum masbuk. Seperti apa kategori makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang
tertinggal 1, 2 atau 3 rakaat, tapi dia tidak dihitung 1 rakaat. Berarti begini, contoh berjamaah sedang berlangsung, kemudian sang imam membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad, kita baru datang, lam yalid wa lam yulad, baru mau niat, walam yakul lahu kufuwan ahad, kata imam Allahu akbar, kita baru selesai niat. Allahu akbarnya makmum dan jamaah ruku, sedangkan Allahu akbarnya kita takbiratul ihram. Allah, mungkin bisa dibayangkan sendiri, Allahu akbar. Begitu kita sampai kepada akbar, kata imam sami Allahu liman hamidah, maka ini tidak dihitung 1 rakaat, karena dia tidak dapat rakaat. Dihitung dapat 1 rakaat jika selesai niat, dia tidak usah baca doa iftitah, tidak usah juga baca surah Al-Fatihah, langsung ruku, masih sempat ruku walau tidak baca apa-apa, maka dihitung 1 rakaat. Berarti dia bukan makmum masbuk. Nah, yang sedang dibahas adalah orang yang tertinggal. Baik, kembali ke cerita awal. Imam sami Allahu liman hamidah, kita datang, maka tidak dapat 1 rakaat. Tinggal dihitung berapa rakaat yang kita tinggal, maka sempurnakan. Itu kalau sholat normal. Bagaimana dengan sholat Jumat yang harus mendengarkan 2 khutbah sebelum pelaksanaan sholat Jumat? Berbeda dengan sholat Id, yang itu adalah sholat kemudian khutbah. Sedangkan sholat Jumat khutbah dulu, baru kemudian sholat. Ulama sepakat dari 4 madhab tidak ada perbedaan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada perbedaan pendapat. Jika seseorang yang berkewajiban sholat Jumat lalu tertinggalnya tinggal dilihat. Ada 4 poin pembahasannya. Dia masih bisa ikut Jumat dan Jumatnya sah walau tidak mendengarkan khutbah, misalkan karena telat atau macet di perjalanan memaksakan sholat Jumat. Walau tidak mendengarkan 2 khutbah, dia sah Jumatnya, tidak perlu mengulang dengan sholat zuhur. Sepakat 4 madhab. Atau yang kedua, dia ikut dari awal sempurna seperti mana kita sekarang, mendengarkan dulu kemudian sholat. Atau yang ketiga, dia mendapati ketika datang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, sementara dia masih berada di tempat wudu. Wudu, ternyata yang dibaca imam suratnya pendek benar. Inna a'toina, misalkan. Segera berlari dari tempat wudu menuju saf berjamaah. Alhamdulillah masih dapat. Sholli fardhu Jumat makmuman, Allahu Akbar, kata jamaah. Allah, ikut ruku. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman, ikut. Berarti dia dapat 1 rakaat. Selesai, 1, 2, 3, beres. Dapat, berarti kekurangannya dia tinggal sempurnakan 1 rakaat lagi. Sekarang bagaimana kalau dia tertinggal 1 rakaat utuh, dia berada di rakaat kedua dan itu sudah lewat dari ruku. Contoh yang tadi pertama ceritanya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, kita baru mau niat. Sedangkan ini adalah posisinya rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah, kita baru takbir, takbiratul ihram. Tidak dapat rakaat, tapi kita tetap masih bisa mengikuti rakaat. 2 rakaat kan tertinggal menurut hitungan Jumat. Akan tetapi ada ulama sampai membuat guyonan dalam kitab itu, sholat bila nawa bila sholat, sholat tanpa niat dan niat tanpa sholat. Dia niatnya tadi sholat Jumat, ingat, dia tertinggal 2 rakaat karena dia mendapati lewat dari rukunya imam. Tetap dia niatnya usolli fardhu Jum'ah, tapi dia bukan 2 rakaat sholatnya,
harus sempurna 4 rakaat. Itu yang dinamakan sholat bila nawa. Dia sholat tanpa niat dan niat tanpa sholat. Maksudnya dia niatnya sholat Jumat, akan tetapi dia harus sempurna 4 rakaat, berarti namanya sholat zuhur. Niat Jumat tidak sholat Jumat, sholatnya zuhur. Sholat zuhur tidak niat sholat zuhur, niatnya sholat Jumat. Tolong diperhatikan betul. Barangkali ini terjadi pada diri kita. Kapan itu, di mana waktunya, di mana saja, di mana tempatnya. Jadi kalau kita tertinggal di rakaat kedua, tidak sempat bareng rukunya dengan imam, tetap dia niatnya Jumat. Usolli fardhu Jum'ati ma'muman, tetap niatnya sholat Jumat. Akan tetapi jumlah rakaat yang harus dia kerjakan 4 rakaat, yakni sholat zuhur. Niat sholat Jumat tapi enggak sholat Jumat. Niat tanpa sholat. Dia sholat zuhur tanpa niat zuhur, sholat tanpa niat. Ini guyonan para ulama fikih yang ini dinukil dari kitab Bushrul Karim yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sidang jemaah rahimakumullah. Jadi diperhatikan betul, karenanya tidak semua orang yang ada bisa dan wajib sholat Jumat, belum tentu. Sangat ketat peraturan sholat Jumat. Kalau kita sedang dalam perjalanan, 2 pilihan, boleh memaksakan berhenti untuk ikut sholat Jumat, boleh juga tidak, karena kita tidak wajib untuk sholat Jumat pada hari itu. Kenapa? Karena posisi kita sebagai musafir atau safar. Kalau sholat Jumat ya sah, nggak perlu sholat zuhur. Tanggung lagi di tol, rest areanya jauh lagi, lanjut saja. Anda tidak dosa karena tidak berkewajiban sholat Jumat, asal mencapai jarak tempuh untuk menggugurkan syarat jama' dan syarat qasar. Imam Syafi'i menyebutkan 2 marhalah, kurang lebih 80 km. Ya kalau perjalanan pendek tetap dia wajib sholat Jumat berjamaah. Maka bagi dia yang di perjalanan tidak wajib Jumat, boleh dia menjamak dengan asar, berarti sholatnya zuhur. Pun demikian dia tidak wajib Jumat, tetap dia berkewajiban untuk sholat zuhur. Sidang jemaah rahimakumullah, ini yang mahal. Barangkali tidak semua orang bisa menyampaikan hukum ini, dan tidak semua orang tahu mungkin hukum ini. Kalau kita tertinggal 1 rakaat, bagaimana caranya? Sholat fardu mah enteng, sholat maghrib mah enteng, sholat subuh, zuhur, asar, isya, maghrib enteng. Tapi ketika sholat Jumat yang itu didahului dengan 2 khutbah, sedangkan kita tertinggal di rakaat kedua dan tidak bisa menemui bareng rukunya dengan imam, harus ingat sholatnya bukan 2 rakaat, tetap niatnya Jumat, tapi sholatnya harus 4 rakaat. Ini yang dinamakan sholat bila nawa bila sholat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا رب الأرض والسماوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين واهم هوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat Musholal Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita haturkan kehadapan Allah dengan untayan kalimah yang paling sempurna. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jutaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah pagi hari menjelang siang ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia dengan tujuan kita yang sama, menggugurkan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga salat Jumat kita khususnya dan amalan yang kita kerjakan dari tadi pagi bangun sampai kita tidur lagi senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan peroleh syafaatul uzma darinya. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan mimbar ini khatib mewasiatkan untuk diri pribadi, juga umumnya bagi hadirin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah haqqa taqwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana caranya? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalani perintah Allah
dan menjauhi larangan Allah. Sidang Jumat rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat ketiga di bulan Masehi Januari 2021 atau Jumat pertama di bulan Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Itu berarti kurang 90 hari kita akan memasuki tamu mulia 1 Ramadan. Semoga saya dan hadirin sekalian dipanjangkan usianya oleh Allah serta sehatul afiat sehingga bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sidang jemaah rahimakumullah. Salat Jumat adalah kewajiban yang tidak dibebankan kepada setiap orang Islam. Lain halnya dengan kewajiban salat yang lain. Salat Jumat adalah ibadah rutinitas per 1 pekan atau ibadah rutinitas mingguan kita. Sehingga karena kewajibannya begitu khusus, maka tidak semua orang bisa melaksanakan salat Jumat. Peraturan salat Jumat sangat ketat, berbeda dengan peraturan salat yang lainnya. Karenanya salat Jumat adalah salat yang khusus sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an juz 28. Saking khususnya Allah membuatkan nama dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Jumu'ah. Isinya adalah 11 ayat. Di antaranya di situ tertulis kewajiban salat Jumat. Sidang jemaah rahimakumullah, salat Jumat adalah sama dengan halnya salat zuhur. Bedanya adalah kalau salat zuhur 4 rakaat, lalu apakah salat Jumat kita di hari Jumat tidak 17 rakaat? Tetap 17 jumlahnya. Lah, kan cuma 2, lalu 2-nya mana? Aturan kan jadi 15, kenapa jadi 17? Tetap 17, karena ada 2 khutbah. Kata baginda Nabi, al-khutbatani fiha maqamahuma raka'ataini minadz zuhur. 2 khutbah itu menyamai 2 rakaat salat zuhur. Jadi tetap kewajiban kita sehari semalam pun di hari Jumat, jumlahnya 17 rakaat. Sidang jemaah rahimakumullah, berbicara tentang Jumat, tidak semua orang bisa seperti perempuan, tidak wajib, bukan tidak boleh, boleh sah. Di Nabawi biasa, di Mekah Madinah biasa salat Jumat perempuan, akan tetapi tidak wajib. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh, belum capai 15 atau belum didahului oleh mimpi basah keluar sperma, maka belum wajib. Kemudian laki-laki tapi sakit, dilihat dulu sakit seperti apa. Jika memang tidak mungkin untuk berjalan ke masjid salat Jumat, maka dia tidak wajib, tidak dosa dengan dia meninggalkan salat Jumat. Laki-laki juga, tapi dia bisa meninggalkan Jumat. Siapa? Orang yang dalam perjalanan, musafir namanya. Bukan berarti dia gugur dari kewajiban Jumat lantas tidak sholat. Tetap dia harus melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi bagi orang-orang tadi, dia tidak wajib untuk Jumat. Pun misalkan bisa nilai plus di hadapan Allah. Kita mudik karena tahun kemarin tidak terjadi mudik, misalkan, atau perjalanan kemana, tiba-tiba di rest area kita bisa berhenti, memaksakan bisa sholat Jumat, bagus. Adapun tidak dosa, tetapi tetap diganti dengan sholat zuhur. Sidang jemaah rahimakumullah, karenanya tidak semudah sholat fardu biasa. Jika sholat fardu biasa kita tertinggal 1, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu namanya makmum masbuq. Kalau yang sempurna dari awal Allahu Akbar sampai salam, namanya makmum itmam, makmum sempurna, atau dalam kitab fikih disebut dengan
makmum muwafiq. Bareng dengan imam takbirnya dan selesainya pun bareng. Itu makmum itmam atau makmum muwafiq. Lalu kemudian siapa mereka yang masbuk? Ya yang tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, maka ia tinggal sempurnakan. Tertinggal 4 rakaat jika jumlahnya 4, ya tinggal sempurnakan. Tapi beda dengan Jumat hadirin. Ada 4 martabat dalam orang melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, orang yang mau sholat Jumat, dia harus mendengarkan 2 khutbah. Itu paling sempurnanya madhab. Tidak ada khilaf di antara ulama. Harus mendengarkan 2 khutbah. Karena tadi baginda Nabi bilang 2 khutbah pengganti atau menyamai dengan 2 rakaat salat zuhur. Selesai. Tidak perlu panjang lebar pembahasannya. Poin pertama, ikut 2 khutbah lalu ikut dengan imam berjamaah salat. Baik. Posisi kedua, seandainya kita tidak selamanya bisa standby di kampung, tidak pun ada di rumah, tidak bisa tepat waktu tiap hari Jumat kita ada. Misalkan kita berangkat dari rumah sementara sampai masjid khutbah kelar, berarti kita tinggal menunggu pelaksanaan sholatnya saja. Bagaimana hukumnya? Sah atau tidak Jumatannya? Maka para ulama fikih menyebutkan terbebas dari mazhab Imam Syafi'i, sah. Tapi jangan diulangi. Jangan kebiasaan. Nah, udah Ustadz kemarin juga bilang nggak dengar 2 khutbah juga sah. Oh, nggak begitu. Kesempurnaannya tetap mendengarkan 2 khutbah. Pun andaikan posisi kedua nggak dengar sama sekali, tiba-tiba datang sholat sah. Nggak perlu ngulang zuhur. Posisi ketiga, lebih parah. Oh, insya Allah tidur. Tiba-tiba istri bangunin, pak, ayo berangkat. Tuh, kayaknya udah mau beres tuh. Kita namanya baru bangun tidur, bangun dulu, ganti sarung, ganti koko, baru wudhu. Tak taunya sudah 1 rakaat. Berarti orang ketiga ini tertinggal 1 rakaat. Bagaimana kelanjutannya? Dia tinggal tambah 1 rakaat karena tertinggal 1 rakaat. Tinggal disempurnakan. Orang keempat lebih parah lagi. Dia datang, ini rakaat berapa ya? Tak taunya rakaat kedua. Begitu dia wudhu, jamaah ruku. Misalkan, begitu dia datang, kata imam, bacanya pendek. Inna a'tainakal kautsar. Cepat-cepat wudhu. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Jamaah. Kita baru datang. Sholli fardu Jumati Allah. Kita mau takbiratul ihram, sami Allahu liman hamidah. Enggak sempat bareng ruku dengan imam. Berarti dia tidak dihitung 1 rakaat dong. Siapapun itu, salat apapun itu, man adraka raka'ah, man adraka ruku faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang bisa ruku dengan imam, maka dia dapat hitungan 1 rakaat. Allahu akbar, ruku misalkan nih, kembali ke cerita awal. Kita Allahu akbar, takbiratul ihram dulu. Baru kita ikut ruku, sami Allahu liman hamidah, itu dapat 1. Walau kita nggak baca apa-apa, nggak usah baca iftitah, Al-Fatihah pun nggak perlu. Yang penting sempurna takbiratul ihram, bisa bareng ikut ruku dengan imam, walau nggak baca apa-apa, dia dapat 1 rakaat. Ini kasusnya tidak dapat kasusnya. Allahu akbar, takbir kita mau takbiratul ihram, sementara jamaah sami Allah, karena kita nggak ruku. Kira-kira paham ya? Bisa dimengerti sama jamaah. Kalau begitu posisinya, berarti dia tidak dapat 1 rakaat. Tak tahunya apa? Allahu akbar, tahiyat akhir. Dia berpikir, wah, berarti saya ketinggalan 2 rakaat. Ini tahiyat akhir. Berapakah dia harus berdiri sholat? Bukan 2, tapi dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, barangkali tidak semua ustaz bisa menerangkan hukum ini. Tidak semua ulama bisa menerangkan hukum ini.
Karena memang mungkin tidak tahu atau tidak sampai ilmunya ke arah situ. Orang yang tidak dapat rokaat bareng 1 rokaat dengan imam, maka dia harus sempurna 4 rokaat. Apa namanya? Sholat zuhur. Sehingga para ulama dalam kitab fikih dapat membuat kalimat guyonan seperti candaan, teka-teki, tapi berbobot, masya Allah. Sholat bilan nawa. Apa itu sholat tanpa niat? Selama ini kita tahu bahwa sholat tanpa niat nggak sah. Tapi ada sholat tanpa niat. Sholat bilan nawa. Sholat tanpa niat. Nawa bila sholat. Niat tapi nggak sholat. Gimana ceritanya? Niat tapi nggak sholat. Ada. Nah, niat tanpa sholat. Niatnya sholat Jumat. Tetap niatnya Jumat. Usolli fardu Jumati Allah. Tetap niatnya. Akan tetapi dia tidak sholat Jumat. Karena jumlahnya 4, yaitu zuhur. Dia sholat zuhur 4 rakaat, tapi dia di awal tidak niat sholat zuhur, niatnya sholat Jumat. Itu yang dinamakan para ulama sholat bila nawa, sholat tanpa niat. Sholat zuhur tapi enggak niat zuhur, yaitu Jumat. Nawa bila sholat, niat tanpa sholat, niat sholat Jumat tapi enggak sholat Jumat, karena Jumat harus 2 rakaat, sedangkan dia menyempurnakan 4 rakaat. Sidang Jumat rahimakumullah. Ini ilmu yang mahal, kapanpun bisa terjadi kepada siapapun, bahkan pada diri saya sendiri sebagai khatib. Makanya ada 5 waktu dalam Jumat. Yang pertama, jika dia datang di awal, waktu pertama, terus diam di saf pertama, maka dia seolah-olah berkurban unta. Ada waktu kedua, ada orang mendahului, kita berada di saf kedua, maka dia seolah-olah kurban sapi. Ada orang ketiga, berangkat urutan ketiga, dapat di saf ketiga, dia seperti kurban seekor gibas, gibas atau kambing. Ada yang keempat, seperti seekor ayam, makin kecil. Ada yang kelima, telur ayam barangkali. Bagaimana orang yang tadi terlambat nih, khutbah nggak dengar, sholat juga tertinggal, dua-duanya tertinggal. Dia harus, kayaknya telur burung emprit juga nggak dapat dia. Karena begitu khatib datang, malaikat dah siap. Makanya mohon maaf, al-fakir khatib kalau bagian di sini datang selalu telat. Insya Allah selalu telat datangnya. Kasihan orang yang kalau saya datang, itu khatib udah datang, saya baru datang, nggak dapat apa-apa tuh. Malaikat mencatat berhenti tuh, tutup buku. Nah, rasain deh lo, malaikat juga mendengarkan khutbah. Barangkali burung pipit pun nggak dapat telurnya. Insya Allah. Begitu kami berangkat ke Mekah yang pertama, seolah-olah masya Allah, habis subuh tawaf capek, sempurna tahallul setengah 7, mata ini pedes banget. Akhirnya kita kembali ke hotel. Itu hari Jumat. Berangkat dari Soekarno-Hatta hari Kamis, nyampe sana Jumat dini hari. King Abdul Aziz setengah 12. Dari King Abdul Aziz Jeddah sampai Mekah kurang lebih 2 jam. 2,5 jam lah kurang lebih. Nyampe sana sebelum subuh, karena subuh di Mekah jam 6. Enak ya kalau subuh di kita jam 6, nggak ada yang kesiangan kayaknya. Di Mekah jam 6 subuh baru azan. Begitu selesai, terputus sa'i kita dengan subuh. Subuh baru sa'i, baru tahallul. Singkat cerita selesai setengah 7. Ini mata pedes, udah nangis sepanjang jalan, juga ngantuk memang. Akhirnya kita kembali ke hotel. Baru setengah jam dibangunkan sama ketua rombongan dan kiai. Bangun. Duyufur Rahman, bangun. Setengah 8 kurang 1/4. Saya nggak mandi, Pak. Karena tadi pagi sudah. Mikot di King Abdul Aziz sudah mandi. Akhirnya berangkat ke masjid. Pede. Hari Jumat, berangkat ke masjid. Mau sholat Jumat, setengah 8. Pede nih. Dapat dengan depan Ka'bah, dapat nih. Apa, Pak? Nggak dapat. Saya dapat di lantai 3, Pak. Setengah 8 itu pas, setengah 8. Di kita khotib sudah khutbah pun masih ada yang belum berangkat, bahkan baru selesai baru datang tuh. Masya Allah. Di Mekah setengah 8, Pak, setengah 8. Dengan harapan bisa depan Ka'bah atau di Hijr Ismail atau di Makam Ibrahim, nggak dapat, Pak. Setengah 8 dapat di lantai 3. Coba di kita kalau ada orang berangkat pagi sholat Jumat setengah 8, ada orang nanya, Pak kemana? Setengah 8. Woi, bangun jam berapa? Apa Anda nggak ngelindur katanya? Ini baru jam berapa nih? Subhanallah. Di Mekah, di Madinah nggak terjadi pemandangan itu. Semoga semuanya bisa berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah.
Hadanillahu ikum ajma'in. Ini yang bisa kami sampaikan. Jaga kesehatan, social distancing, physical distancing. Hari kemarin jam 8.30 kurang lebih Indonesia, umat Islam Indonesia dirundung duka dengan kepergian seorang ulama besar, Syekhuna Ali Muhammad Jabir dari Madinah, seorang ulama harismatik. Usia beliau masih belia, baru 44 tahun. Dipanggil ke hadapan Allah. 1.000 orang yang mati dengan satu orang ulama, maka nyawa 1.000 orang tidak ada apa-apanya. Begitu kata hadis baginda Nabi. Kematian ulama, mautul alim, mautul alam. Kematian ulama adalah meninggalnya, padamnya dunia ini. Maka semoga yang terkena wabah COVID-19, walaupun beliau dinyatakan wafat bukan karena COVID-19, tapi setelah sembuh dari COVID-19, dari Corona, semoga warga kita semua dimanapun, terutama dari warga negara Indonesia yang terkena dampak virus COVID-19 yang telah wafat, dicatat syahid inda Allah. Yang sedang terkena, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Kita semoga tidak akan pernah terkena penyakit itu pada diri kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya rabbal ardi was samawat. Allahumma inna na'udzu bika minat ta'ani wat ta'un wa korona wa na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. A'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din wa hmi hauzatal islami wa jama' kalimatal muslimina 'alal haqqi ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azim wa lakum. Aqimis shalah.